this should be the city's. He's got a steak knife sticking out of it. ER, Mass General, on his... Got blood on the driver's door. Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini RCL Stories akan menceritakan alur film berjudul Mystic River. 3 sahabat kecil, Jimmy Marcum, Sean Devan, dan Dave Boyle, yang hidup di lingkungan kelas pekerja Boston. Saat masih kecil, Dave mengalami peristiwa traumatis ketika ia diculik dan disiksa oleh orang asing. Puluhan tahun kemudian, takdir kembali mempertemukan mereka ketika Katie, putri Jimmy, ditemukan tewas secara brutal. Dan inilah alur film Mystic River. Tiga orang anak kecil sedang bermain hoki di daerah perumahan mereka. Sayangnya, karena Dave memukul terlalu kencang, bolanya masuk ke dalam saluran air sehingga mereka tidak bisa melanjutkan permainan. Anak paling keras kepala dan bisa dibilang cukup bandel bernama Jimmy. Saking bandelnya, bahkan karena bosan, tidak bisa bermain karena bolanya masuk ke saluran air. Jimmy mengajak Dave dan Sean untuk maling mobil. Tentu mereka berdua tidak mau karena takut ketahuan. Karena sudah tidak tahu mau bermain apa, mereka bertiga iseng menulis nama mereka masing-masing di semen yang masih basah. Datang orang yang mengaku bahwa dia adalah polisi. Orang ini memarahi mereka bertiga karena sudah merusak properti pemerintah. Orang ini menanyai di mana mereka bertiga tinggal. Setelah itu anehnya hanya Dave yang dibawa, sementara Jimmy dan Sean dibiarkan pergi. Karena merasa aneh, Jimmy dan Sean memberitahu ke orang bahwa Dave dibawa oleh polisi karena telah menulis nama di semen basah. Tentu sangat aneh karena sejak kapan hanya dengan menulis nama di semen orang bisa ditangkap, apalagi itu adalah anak kecil. Ditambah seharusnya polisi menggunakan seragam dan mempunyai lencana. Tetapi apa yang dideskripsikan Jimmy dan Sean tidak menggambarkan polisi sama sekali. Dan ya, berkata Dave diculik. Lebih parahnya, Dave bukan cuma diculik. Selama 4 hari di siang, sore, dan malam, dia dilecehkan oleh 2 orang dewasa. Karena sudah tidak tahan, Dave kabur. Dan singkatnya dia berhasil kabur. Dave akhirnya kembali ke rumah, bertemu kepada kedua orang tuanya. Tetapi apa yang terjadi selama dia diculik tidak akan pernah terlupakan. Tahun demi tahun berlalu, Dave sudah menikah dan mempunyai seorang anak laki. Setiap hari dia selalu mengantar anaknya ke sekolah dengan berjalan kaki. Terkadang, Dave bersama dengan anaknya melewati tempat di mana dia dulu sering bermain hoki bersama dengan Jimmy dan Sean. Setiap melihat tempat tersebut, yang Dave bisa pikirkan hanyalah kejadian buruk yang telah menimpanya. Jimmy sekarang punya toko. Dia sudah menikah selama 2 kali. Istri pertamanya meninggal selama dia di penjara, jadi menikah lagi. Jimmy punya 1 anak perempuan yang sekarang sudah cukup besar bernama Katie. Katie meminta izin kepada ayahnya untuk pergi nanti malam bersama temannya. Tentu Jimmy mengizinkannya, tetapi Katie harus pulang tidak boleh sampai larut malam. Karena besok Katie harus pergi ke gereja untuk menghadiri acara komuni pertama adiknya. Karena diizinkan, tentu Katie langsung mencium ayahnya dan dia berjanji tidak akan pulang sampai larut malam. Later, Daddy. Katie masuk ke dalam mobilnya dan dia dikagetkan oleh pacarnya bernama Brandon. Jadi, Katie diam-diam punya pacar. Katie tidak mau memberitahu ayahnya karena ayahnya agak sedikit membenci keluarga Brandon. Jadi, ada sejarah buruk antara keluarga Jimmy dengan keluarga Brandon. Sean sekarang bekerja sebagai detektif. Dia selalu dipartnerkan oleh temannya bernama Whitey. 6 bulan yang lalu, Sean baru saja ditinggalkan oleh istrinya dengan alasan yang tidak begitu jelas. Jadi bisa dikatakan baru-baru ini dia lagi galau karena ditinggalin sama istrinya. Tetapi Sean tidak putus asa. Dia yakin pasti istrinya akan menelepon dan memberitahu alasannya kenapa dia bisa pergi. Malamnya, Dave bermain ke bar untuk meminum bir bersama temannya. Tiba-tiba datang Katie bersama dengan temannya tampak bahagia sampai berdansa di atas meja.
Dave merasa terganggu akan kebisingan yang diakibatkan oleh Katie serta temannya. Tetapi karena Dave mengenal bahwa Katie merupakan anak dari teman kecilnya yaitu Jimmy, Dave membiarkan Katie bersama dengan temannya berdansa. Dave pulang pukul 3 pagi dalam keadaan tertusuk. Tentu istrinya yang bernama Kirsty terkaget karena suaminya berdarah-darah. Dave menjelaskan bahwa dalam perjalanan pulang dia sempat dirampok. Dave melawan perampok ini. Dave memukul perampok ini beberapa kali sampai tepar ke bawah. Tetapi sayangnya dia tertusuk. Kirsty pun membersihkan luka milik Dave. Sembari lukanya dibersihkan, Dave berkata bahwa dia sangat marah kepada perampok ini. Dave berpikir karena dia sempat membenturkan kepala perampok ini ke aspal. Mungkin sekarang perampok ini sudah mati di tengah jalan. Kirsty menenangkan Dave. Jika perampok ini meninggal karena memang dia berhak untuk meninggal karena siapa suruh merampok seseorang. Besoknya, ada seorang anak kecil menelepon 911. Anak ini berkata bahwa dia melihat mobil dengan pintu terbuka dan di dalamnya terdapat banyak sekali darah. Dia menemukan mobil ini bersama dengan temannya di Jalan Sydney. Anehnya, anak ini tidak mau memberitahu nama dia. Anak ini hanya menelepon 911 sebagai anonimus. Jimmy bangun dan dia tidak melihat Katie ada di rumah ataupun di toko. Sangat aneh karena Katie sudah meninggal. Jimmy sudah berjanji akan menghadiri acara komuni pertama adiknya di gereja. Sehingga pagi ini seharusnya Katie berada di rumah ataupun di toko. Jimmy sudah menelepon rumah teman-temannya Katie. Tetapi tetap saja tidak ada Katie di sana. Salah satu teman Katie bernama F berkata kalau dia sempat mengantar Katie jam 1 pagi. F tidak diberitahu Katie kalau sebenarnya Katie ingin pergi kemana. Datang Brandon bersama dengan adiknya pergi ke toko Jimmy untuk membeli sekotak teh. Sebenarnya Brandon pergi ke sana hanya untuk melihat Katie. Karena biasanya di hari Sabtu, Katie yang selalu menjaga toko. Tetapi terlihat malah Jimmy yang menjaga toko. Jadi Brandon bersama dengan adiknya pun pergi. Whitey dan Sean memimpin kasus mobil yang dilaporkan oleh seorang anak di 911. Setelah dicek, mobil tersebut ternyata milik Catherine McMullen, anaknya Jimmy. Tentu Sean kaget karena dia mengenal Katie. Katie merupakan anak dari temannya Sean sewaktu kecil. Karena Katie tidak ada, terpaksa Jimmy dan istrinya yaitu Anna menghadiri acara rohani di gereja tanpa Katie. Setelah dianalisis oleh Sean, menurut dia, Katie ditembak dari luar, lalu tembakan tersebut mengenai bahunya. Katie pun keluar dan kabur ke semak-semak. Setelah selesai acara rohani, Jimmy, istrinya serta anak-anaknya keluar dari gereja. Pas banget, polisi berjalan kencang seakan ada suatu insiden yang lumayan parah. Sementara itu, Kirsty sudah mengecek berita di koran, tetapi dia tidak menemukan berita tentang seorang pria tadi malam yang merampok Dave. Kirsty mulai curiga soalnya yang ada malah berita tentang seorang wanita dibunuh, yaitu Katie. Jimmy mengecek TKP dan di situ dia terkaget melihat mobil putrinya. Karena tidak dibiarkan masuk, Jimmy bersama dengan saudara-saudara ganasnya memaksa polisi untuk masuk. Karena tetap tidak diperbolehkan masuk, Jimmy menyuruh dua saudaranya untuk pergi mencari teman-temannya Katie untuk mendapatkan informasi apa saja yang berguna. Pesan Jimmy, karena ini merupakan teman-temannya Katie, jangan dikasari. Sean datang dan dia menjelaskan ke temannya yaitu Jimmy bahwa anaknya sedang dicari. Ketika sedang menjelaskan ke Jimmy, tiba-tiba dia telepon untuk datang secepatnya ke semak-semak. Ternyata jasad Katie sudah ditemukan. Jika dilihat-lihat, Katie bukan cuma hanya ditembak, dia dipukuli habis-habisan. Terlihat dari badannya banyak memar biru. Sean perasaannya mulai bercampur aduk. Apa yang harus dia katakan kepada Jimmy? Pasti jika diberitahu, Jimmy akan marah besar karena putri kesayangannya mati dengan cara mengenaskan. Jimmy masuk secara paksa bersama dengan saudaranya dan di sana dia mulai mengetahui bahwa anaknya yaitu Katie sudah meninggal. Sesuai dengan apa yang diekspektasikan Sean, Jimmy marah besar. Jimmy tentu tidak terima kenapa tiba-tiba putri kesayangannya mati begitu saja. Whitey dan Sean mulai menginterogasi Jimmy dan anaknya supaya mengetahui kronologisnya seperti apa. Jimmy mengandai-andai bagaimana jika dia hari itu Jimmy yang masuk ke dalam mobil bukan Dave. Jika Jimmy yang masuk ke dalam mobil, maka hidup dia akan berbeda. Jimmy mungkin tidak akan pernah menikah dengan istri pertamanya, sehingga Katie mungkin tidak akan terlahir dan terbunuh. Ngomong-ngomong soal Dave, ternyata
Dave menikah dengan sepupunya Anna bernama Caleste. Whitey mulai bertanya-tanya tentang Katie. Anna berkata tidak ada hal-hal aneh yang dilakukan oleh Katie, semuanya normal. Selalu makan bersama di rumah, bermain dengan teman-temannya, menjaga toko setiap hari Sabtu bersama dengan ayahnya. Pokoknya kegiatan dia terlihat tidak ada yang aneh. Whitey mulai bertanya kenapa Jimmy pernah dipenjara. Karena hal ini tidak ada hubungannya dengan pembunuhan Katie, Jimmy tentu marah. Jimmy menjelaskan dia dipenjara 16 tahun yang lalu karena merampok. Jimmy bercerita juga bahwa tadi pagi ada anak bernama Brandon Harris pergi ke toko seolah-olah sedang mencari Katie. Jimmy berkata bahwa anak ini bukan pacarnya Katie, karena jika iya, Jimmy pasti tahu, karena kan Jimmy merupakan ayahnya. Sean memberitahu Whitey kejadian penculikan Dave. Sean berkata bahwa waktu kecil Dave diculik, tetapi untungnya 4 hari setelahnya dia berhasil kabur. Pelaku yang satu tewas dan yang satunya lagi di penjara, tetapi setahun setelahnya gantung diri di sel tahanan. Istrinya Sean menelepon, tetapi terdengar istrinya hanya menelepon, tidak melontarkan satu kata sedikit pun, yang tentu membuat Sean bingung. Whitey dan Sean bertanya kepada salah satu saksi. Katanya saksi ini mendengar kalau Katie sedang menyapa seseorang, lalu tiba-tiba terdengar suara tembakan, pertanda Katie mengenal pembunuh ini karena dia sempat menyapanya. Setelah itu, Whitey dan Sean menginterogasi teman-temannya Katie. Whitey bertanya baru-baru ini, Katie berpacaran dengan siapa? Awalnya mereka tidak mau memberitahu siapa pacarnya Katie, tetapi dengan sedikit paksaan, akhirnya mereka mau memberitahu. Jimmy pergi ke rumah Dave untuk reunian serta curhat. Jimmy melihat tangannya Dave terdapat memar. Dave menjelaskan kalau memar ini dikarenakan terjepit pintu. Jimmy berterima kasih kepada istrinya Dave, yaitu Caleste, karena semenjak Katie meninggal, Caleste selalu membantu-bantu di rumah. Setelah itu Jimmy curhat. Dia bercerita sampai menangis-nangis kepada Dave tentang perasaannya baru-baru ini setelah putri kesayangannya meninggal. Whitey dan Sean menginterogasi Brandon. Whitey bertanya, kapan terakhir kali Brandon bertemu dengan Katie? Sambil menangis, Brandon berkata terakhir kali dia bertemu dengan Katie, yaitu Sabtu malam sekitar jam 8-an. Saat itu Brandon bersama dengan Katie sedang makan malam di sebuah restoran. Setelah makan malam, Katie pun pergi bersama dengan teman-temannya dan Brandon pun pulang. Ternyata Brandon dan Katie berencana untuk menikah di hari Minggu dan mau memulai hidup baru di Las Vegas. Datang adiknya Brandon bersama Ray dan teman adiknya bernama John. Katanya karena bisu, Brandon dan Ray berkomunikasi dengan menggunakan bahasa tangan. Di rumah, Sean mulai melihat foto-foto lamanya waktu dia bersama dengan Jimmy dan Dave. Ketika sedang melihat foto-foto lamanya, tiba-tiba istrinya menelepon. Seperti biasa, istrinya hanya menelepon, tidak melontarkan satu kata sedikit pun. Di malam hari, Dave menceritakan sebuah cerita sebelum tidur kepada anaknya. Sambil bercerita, Dave mulai terflashback ke masa-masa di mana dia diculik dan dilecehkan. Caleste datang dan dia berkata kepada Dave bahwa sampai sekarang masih belum ada berita. Dave berpikir mungkin pria yang merampoknya tidak terluka terlalu parah sehingga berhasil lolos. Sean membaca list nama yang melihat Katie di bar. Salah satu nama di sana adalah Dave, teman Sean waktu kecil. Di pagi hari, ketika ingin mengantarkan anaknya ke sekolah, Dave dihampiri oleh Whitey dan Sean. Dave pun memperkenalkan putranya yaitu Michael ke Sean. Sambil berjalan, Dave bercerita waktu malam dia melihat Katie. Katanya di bar, Dave melihat Katie bersama dengan teman-temannya yang berdansa di atas meja, tetapi tidak begitu vulgar. Dave pergi dari bar tersebut jam 1, sementara Katie bersama dengan teman-temannya pergi dari bar tersebut jam 12.45, 15 menit sebelum Dave. Sehabis dari bar, Dave langsung pulang ke rumah. Katanya dia sampai rumah di jam 1.15. Di sini Dave berbohong, karena sebenarnya dia sampai di rumah jam 3 pagi dalam keadaan berdarah-darah. Whitey mulai curiga dengan Dave karena terlihat di tangan Dave terdapat sebuah memar. Berarti bisa saja memar ini dikarenakan memukul seseorang. Ditambah Dave berada di tempat terakhir di mana Katie masih hidup, yaitu di sebuah bar. Jimmy melihat mayat putrinya sebelum dimakamkan. Jimmy berjanji kepada putrinya bahwa dia akan membunuh pelakunya.
Whitey dan Sean pergi ke rumah Jimmy untuk berbelasungkawa. Dave keluar karena dia habis mampir ke rumah Jimmy. Whitey bertanya kenapa tangannya Dave ada memar. Dave berbohong bahwa memar ini dikarenakan tangannya tersangkut di mesin penghancur sampah. Tentu di sini Whitey tahu bahwa Dave berbohong karena penjelasan tersebut tidak begitu logis. Caliste pergi terburu-buru setelah melihat Whitey dan Sean karena takut diinterogasi. Melihat Caliste pergi terburu-buru, Sean mulai curiga. Sean kembali keluar dan dia bertanya sedikit pertanyaan kepada Caliste. Sean bertanya sehabis dari bar, Dave sampai di rumah di jam berapa. Karena takut salah, Caliste berbohong. Katanya dia tertidur sehingga tidak tahu jam berapa Dave sampai di rumah. Sean bertanya kenapa Jimmy begitu benci dengan Brandon Harris. Jadi dulu Jimmy mengenal ayahnya Brandon, panggilannya Jesse Ray Harris. Jimmy sangat benci dengan ayahnya Brandon karena ketika istrinya mengandung anak yang ternyata bisu, dia malah pergi. Jadi Jimmy takut kalau misalnya Brandon pacaran dengan Katie, yang ada malah Katie nanti tersakiti. Karena Jimmy percaya DNA ayah pasti jatuh kepada anak-anaknya. Laporan balistik telah keluar dan ternyata peluru yang ditembakkan ke Katie berasal dari pistol yang sama dengan apa yang terjadi di tahun 1984. Jadi pistol ini pernah dipakai untuk merampok toko miras bernama Toko Lonnie Lakers. Caliste mulai mempertanyakan diri sendiri apakah suaminya yaitu Dave benar-benar membunuh Katie, anak perempuan dari sahabat kecilnya sendiri. Jika iya, berarti selama ini pemikiran dia tentang Dave salah. Whitey dan Sean pergi ke toko miras Lonnie Lakers. Pemilik toko berkata, siapapun itu yang merampoknya pasti merupakan mantan pekerjanya. Karena bagaimana perampok ini mempunyai kunci pintu menuju tempat bongkar muat barang, sudah pasti orang dalam. Yang selalu pemilik toko curigai merupakan mantan karyawannya. Bernama Ray Harris, ayahnya Brandon. Karena baru saja kerja di sana, Ray sudah keluar. Berarti ada tujuan tertentu. Caliste pulang ke rumah. Di sana, Dave sedang menonton film vampir. Suasana menjadi semakin seram. Karena Caliste berpikir orang yang suka membunuh pasti sering menonton hal-hal sadis, salah satunya vampir. Dave mulai tersadar belakangan ini Caliste selalu menjauh darinya. Dave pun bertanya, apakah Caliste berpikir kalau suaminya sendiri membunuh Katie? Tentu dengan penyakit traumanya, Dave ditambah istrinya sendiri malah berpikir bahwa dia telah membunuh Katie. Dia mulai menjadi stres. Untuk menghilangkan stresnya, Dave pergi berjalan keluar. Ketika berjalan, dia bertemu dengan Jimmy yang sedang duduk di depan rumahnya. Dave bercerita bahwa dia melihat Katie di bar di malam Katie dibunuh. Katanya, Katie terlihat bahagia. Tentu mendengar kalau putrinya sedang bahagia, lalu tiba-tiba terbunuh, membuat hati Jimmy sakit. Maka dari itu, setelah Dave pergi, Jimmy menangis. Di malam hari, Whitey memutuskan untuk pergi ke rumah Dave. Di sana dia memeriksa mobil Dave dan mengejutkannya di bagasinya banyak sekali darah. Menurut Whitey, itu adalah darahnya Katie. Tetapi bagaimana bisa? Kan Katie meninggal di semak-semak, berarti tidak pernah masuk ke bagasi mobil. Whitey dan Sean mulai menginterogasi Dave. Dave diminta untuk memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Dave menjelaskan bahwa darah yang ada di mobilnya merupakan darah dia. Karena itu sebelum hasil DNA dari darah yang Whitey temukan keluar, terpaksa Whitey harus melepaskan Dave. Dua saudaranya Jimmy datang. Mereka berdua memberitahu Jimmy bahwa Dave baru saja ditangkap oleh Whitey dan Sean. Mendengar hal itu, tentu pikiran Jimmy mulai aneh. Tadi malam, Dave baru bercerita kalau dia melihat Katie di bar di malam Katie dibunuh. Dan pas banget, sekarang Whitey dan Sean menangkapnya. Berarti ada hal yang mencurigakan. Ketika diselidiki lebih lanjut, ternyata rekan-rekan kriminalnya Ray Harris, ayahnya Brandon, bernama Nicholas Savage, Anthony Waxman, dan Jimmy Workman. Berarti Jimmy pernah bersekongkol dengan Ray Harris. Tetapi ada yang aneh, Ray pernah tertangkap karena mencuri mobil truk penuh dengan rokok. Tetapi polisi tidak pernah menangkapnya. Ternyata Ray Harris mengadukan orang lain. Ray memberitahu polisi bahwa dia, Jimmy, beserta dengan anggota geng lainnya, pernah merampok MBTA sebesar $60.000. Karena polisi tidak pernah menemukan pelaku dari para perampok ini, makanya Ray Harris tidak ditangkap. Jimmy bersama dengan anggota geng lainnya pun ditangkap dan dipenjara selama 2 tahun. Inilah mengapa Jimmy benci dengan keluarga Ray Harris, karena Ray Harris
pernah mengadukan ke polisi bahwa Jimmy yang merampok MBTA. Jimmy bersama dengan saudara-saudaranya pergi ke rumah Dave. Caliste memberitahu Jimmy sesuatu. Akhir-akhir ini, Caliste melihat tingkah laku Dave sangat aneh. Caliste juga memberitahu soal malam di mana Katie dibunuh. Pada waktu itu, Dave datang ke rumah jam 3 pagi berlumuran dengan darah. Disinilah Jimmy semakin yakin bahwa orang yang membunuh Katie adalah Dave. Maka dari itu, dia berencana untuk membunuhnya. Whitey dan Sean kembali menginterogasi Brandon. Sean bertanya apakah ayahnya Brandon pernah mempunyai pistol. Brandon berkata bahwa dia tidak pernah melihat ayahnya memegang sebuah pistol. Jadi Brandon sudah ditinggal oleh ayahnya dari kecil. Dan di waktu kecil, dia tidak pernah melihat ayahnya memegang sebuah pistol. Tentu Sean marah karena dia tahu bahwa Brandon berbohong. Sementara itu, dua saudaranya Jimmy mengajak Dave untuk minum di sebuah bar. Karena merasa dipaksa, tentu Dave masuk ke dalam mobil. Whitey dan Sean kembali mendengar rekaman 911 di mana seorang anak kecil melaporkan mobil Katie. Sean baru tersadar kalau anak kecil ini tahu darah yang ada di mobil tersebut merupakan darah seorang gadis. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana anak kecil ini tahu kalau itu adalah darah seorang gadis, padahal Katie berada di semak-semak bukan di mobil. Dave minum di sebuah bar bersama dengan Jimmy serta saudara-saudaranya sampai malam. Sementara itu, Brandon mengambil pistol yang dia letakkan di tempat tersembunyi. Setelah mengambil pistol tersebut, dia tersadar akan sesuatu. Yang tahu keberadaan pistolnya hanyalah Brandon serta adiknya. Dan pistol ini merupakan pistol milik ayahnya yang dulu dipakai untuk merampok. Jika pembunuh Katie bukan ayahnya Brandon, berarti tinggal mengarah ke satu orang, yaitu adiknya. Brandon langsung mengajar teman adiknya yaitu John. Karena pengaruh John, adiknya bisa menjadi seorang pembunuh. Pas banget, Dave sudah di momen-momen akhirnya karena Jimmy berencana untuk membunuhnya. Singkatnya, Jimmy membunuh Dave karena dia sudah tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dan ya, Jimmy salah sasaran. Sebenarnya, Dave tidak membunuh Katie. Yang membunuh Katie adalah adiknya Brandon dan temannya yaitu John. Ketika John ingin menembak Brandon karena dia habis ditendangin mukanya, Whitey dan Sean datang. Singkatnya, John gagal menembak Brandon karena diberhentikan oleh Sean. Adiknya Brandon dan John pun ditangkap karena telah membunuh Katie. Besoknya, Sean menemui Jimmy. Sean memberitahu Jimmy bahwa orang yang membunuh Katie sudah ditangkap. Ternyata pelakunya merupakan anak kecil, yaitu adiknya Brandon dan temannya yaitu John. Jadi, dua anak ini sedang bermain pistol, lalu datanglah Katie dengan menggunakan mobilnya. Dua anak ini menakut-nakuti Katie. John mengarahkan pistolnya ke Katie, yang awalnya tujuannya buat bercanda, tetapi tanpa sengaja tembakan terlepas. Lalu tembakan tersebut mengenai bahu Katie. Tentu Katie langsung kabur ke semak-semak, dan karena dua anak ini tidak mau Katie bercerita ke siapapun, mereka berdua pun mengajar Katie, lalu memukulnya dengan menggunakan tongkat hoki. Untuk memastikan Katie mati, John menembaknya tepat di kepala. Sean berkata dia baru saja pergi ke rumah Dave. Terlihat Caliste sangat panik karena Dave sudah menghilang selama 1 hari. Sean pergi ke sana untuk berbicara dengan Dave soal mayat laki-laki. Jadi kepolisian Boston menemukan jasad seorang laki-laki dan ternyata jasad ini merupakan seorang pedofilia yang sudah ditahan selama 3 kali. Pertanda di malam, Dave datang ke rumah dengan berlumuran darah setelah dia mengajar seorang lelaki pedofilia sampai mati. Lalu mayat dari lelaki ini dibuang ke kota Boston. Sean pun bertanya kapan terakhir kali Jimmy melihat Dave. Jimmy pulang dengan rasa bersalah yang begitu besar. Akhirnya istri Sean berbicara. Dia meminta maaf dan sudah siap untuk menemui Sean. Berkat istrinya yaitu Anna, rasa bersalah Jimmy mulai hilang. Kata Anna, Jimmy mempunyai tanggung jawab lain, yaitu anak-anaknya yang masih kecil, yang baru saja menerima komuni pertamanya. Di sebuah parade, terlihat Caliste sangat sedih karena Dave tidak ada. Yang biasanya anaknya yaitu Michael, selalu diantar oleh Dave ke sekolah, selalu bermain baseball oleh Dave di waktu yang luang. Selalu dibacakan cerita oleh Dave sebelum tidur, kini harus sendiri karena Dave sudah meninggal. Jadi bisa dikatakan sekarang, Michael akan tumbuh besar tanpa figur ayah. Sean tidak akan membiarkan Dave meninggal begitu saja. Di waktu kecil, Sean sudah meninggalkan Dave. Sean tidak mau meninggalkan Dave lagi. Dia tidak mau mengulangi kesalahannya lagi. Maka dari itu, dia akan menangkap Jimmy agar keadilan bisa ditegakkan. Dan film pun berakhir.